Audio Jungle. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang am. Am menurut istilah usul fikih artinya lafaz yang mencakup akan semua apa saja yang masuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus lafaz yang mencakup seluruh afrad yang terkandung di dalamnya. Am dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada umum sumli dan yang kedua ada umum badli. Umum sumli artinya semua lafaz yang dipergunakan dan dihukum serta berlaku bagi seluruh pribadi. Umum sumli terdapat di surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua umum badli. Umum badli artinya bagi suatu lafaz yang dipergunakan dan dihukum serta berlaku seperti afrad. Umum badli terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian am memiliki 3 macam. Yang pertama al-am al-baqi al-umumi atau yang disebut am yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua al-am al-murad bihi al-khusus, am yang dimaksud khusus. Yang ketiga al-am al-makhus atau am yang dikhususkan. Pengertian khos. Khos ialah lafaz yang menunjukkan arti tertentu khusus, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khos itu kebalikan dari am. Hukum lafaz khos. Lafaz nasyara adalah menunjukkan pada dalalah qot'i atau dalil pasti terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang ditunjukkan adalah qot'i selama tidak ada dalil yang memalingkan ada makna lain. 2. Lafaz salsa adalah khos karena tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari 3 hari, sehingga maknanya bersifat qot'iyah dan hukumnya pun bersifat qot'i. 3. Lafaz arba'ina syaiton dan syaitun adalah lafaz khos karena yang pertama menunjukkan kadir zakat kambing 40 dan kedua menunjukkan kadar wajibnya zakat yaitu seekor kambing. Dalalah khos. Dalalah khos menunjukkan kepada dalalah qot'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang ditunjukkan adalah qot'iyah, bukan zainiyah, selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna yang lain. Selanjutnya macam-macam khos. 1. Takhis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal umum adalah sebagian dari secukupnya, bukan seluruhnya. Yang kedua, mosis adalah suatu dalil yang menjadi dasar adanya penghususan lafal. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian amr, macam-macamnya beserta kaidah-kaidahnya. Pengertian al-amr dapat berarti suruhan, perintah, dan perbuatan. Dapat pula berarti menuntut untuk mengerjakan sesuatu dalam membuatnya. Dengan demikian, al-amr berarti suruhan. Sedangkan menurut istilah yaitu tuntutan memperbuat dari atasan ke bawahannya. Macam-macam amr. Untuk hukum nadab atau sunnah, untuk suruhan bersifat mendidik atau irsyad, untuk hukum ibadah atau boleh, untuk imtinan atau merangsang keinginan untuk melakukan, untuk ikram atau memuliakan, untuk taksir yaitu menghinakan, untuk ta'jiz yaitu melemahkan, untuk ihanah artinya mengejek dalam sikap merendahkan, untuk taswiyah artinya menyamakan pengertian antara berbuat atau tidak berbuat. Untuk doa, untuk tamani yang berarti menganggangkan sesuatu yang tidak akan terjadi seperti kata penyair. Untuk ikhtiqor artinya menganggap enteng terhadap apa yang disuruh. Untuk takwin dalam arti penciptaan. Yang terakhir untuk takhir artinya memberi pilihan. Selanjutnya kaidah-kaidah amr. Yang pertama, amr menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Yang kedua, adanya amr atas sesuatu yang mengharuskan larangan atas kebalikannya. Yang ketiga, amr mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Yang keempat, tuntutan yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Yang kelima, amr yang datang setelah adanya larangan hukuman. Yang keenam, amr yang terdapat pada pertanyaan yang boleh, maka hukumnya boleh.
Yang ketujuh, perintah itu tergantung pada nama, apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. Yang kedelapan, amar dengan bentuk yang berbeda. Yang kesembilan, adanya amar untuk umum, maka mengharuskan dilakukan setiap individu, kecuali ada qarinah. Yang 10, amar yang ada dalam Al-Quran bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari amar dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nahi. Nahi menurut istilah ialah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang berkedudukan tinggi kepada orang yang berkedudukan rendah. Dalam ulum Al-Quran disebutkan, lebih sederhananya yaitu meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari pengertian tersebut, bahwa nahi harus mengandung kriteria. Yang pertama yaitu nahi harus berupa tuntutan, yang kedua tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan, dan yang ketiga tuntutan untuk meninggalkan harus ditunjukkan oleh sifat nahi. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam nahi. Yang pertama yaitu nahi menurut adanya tahrim, disegerakan dan terus-menerus atau selamanya. Yang kedua, nahi atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dilalah atas nahi yang diharuskan, menjauhi dalam proses awal. Yang ketiga, jika syar'i mencegah atas sesuatu secara umum, maka berlaku atas sebagainya. Dan yang keempat, hadirnya nahi atas isya dengan bentuk khobar itu lebih mendalam daripada dengan bentuk isya itu sendiri. Sekian pengertian tentang nahi.